Alhamdulillah, para penuntut ilmu yang selalu bersemangat mencari agama Allah, mencari harta-harta warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersemangatlah karena tidak ada sedikit pun yang Allah sia-siakan dari apa yang kita kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan pahalanya orang-orang yang selalu meniti jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk dari tanda kejujuran keimanan seseorang yaitu selalu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, dia arahkan di atas agama ini. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, sesungguhnya yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu sedikit pun, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang benar keimanannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga Allah menjadikan kita semua termasuk dari golongan orang-orang yang jujur dalam keimanan. Amin. Kemudian dari kajian kita dalam kitab Tafsirul Anlam Syarhu Umdatil Ahkam dalam bab imamah, hadis yang ke-77 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihi mudha'if was-sakim badal haja. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian salat mengimami manusia, maka hendaklah dia meringankan salatnya, karena sungguhnya di antara mereka ada yang lemah, ada yang sakit, dan ada yang memiliki hajat. Jadi hajat ini misalnya buang air besar, atau mau safar, atau hajat-hajat yang syar'i yang lainnya. Nah, wa idza shalla ahadukum li nafsihi, apabila salah seorang di antara kalian salat untuk dirinya sendiri, maksudnya salat sendiri, maka hendaklah dia memanjangkan salatnya sesuai apa yang dia kehendaki. Wa fi ma'nahu min hadis Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala inni la ata'akhkharu an salati subhi min ajli fulan mimma yutilu bina. Qala fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz fa inna min waraihi al-kabir wa dhaif wa dal haja.
Dan makna hadis tadi disebutkan dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, sesungguhnya saya mengakhirkan salat subuhku min ajli fulan, karena fulan, mimma yutilu bina, disebabkan karena dia memanjangkan salatnya terhadap kami. Qala, maka berkata di sini sahabat Nabi, yaitu Abi Mas'ud Al-Ansari, maka saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ya, yang marahnya tidak sebagaimana sebelumnya. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan marah yang betul-betul marah. Ya, di hari tersebut. Lalu Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, sungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lari. Ya. Maka siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, maka hendaklah dia mempersingkat salatnya, karena sungguhnya di belakangnya ada orang yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan ada juga orang yang memiliki hajat. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini kita bisa mengambil makna secara global, yaitu kata Syekh rahimahullah, ja'at hadhihi syari'ah samha bil yasr was suhula. Jadi syariat ini datang, yaitu syariat yang mulia, datang dengan kemudahan, tidak mau mempersulit kita. Nafiyul anad wal kharaj, dia membuang sifat yang membuat manusia itu terbebani. Masya Allah. Yang membuat kita tertekan. Masya Allah. Jadi Islam ini datang memberikan kemudahan buat kita. Oleh karena itulah, maka sungguhnya salat allati hiya ajri ta'at, di mana salat itu demi untuk ketaatan, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bil imam at-takhfifa fiha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan imam agar meringankan salat yang dia kerjakan tersebut.
Coba lihat. Nabi kalau salat sendiri itu panjang bacaannya. Tapi kalau Nabi salat untuk mengimami orang, Nabi peringkas. Makanya Nabi juga suruh kalau orang jadi imam hendaklah memperingan salatnya, yang memberatkan orang. Ditatayassara wa tasahhala wa tashala 'alal ma'mumin, agar orang mengerjakan salat itu mudah. Jadi syariat ini mengajarkan supaya orang yang mengerjakan salat itu mudah, jangan merasa keberatan. Fayakhruju minha wa hum laha raqibun, sehingga orang yang salat itu, yang makmum itu, mereka keluar dari salatnya sedangkan mereka ada rasa rindu lagi untuk datang di salat berikutnya. Jangan datang satu kali saja, salat di situ, ya, katanya tidak rasa nyaman. Ini tidak boleh. Gitu ya. Jadi kita harus membuat jamaah itu rasa nyaman. Nah, terutama ketika sholat harus diperingan, jangan diperpanjang bacaannya. Wali'anna fil ma'mumin man la yutiqut tatwil, karena sungguhnya pada makmum itu ada yang tidak mampu kalau salat itu dikerjakan dengan lama. Kenapa? Karena dia sudah tua, dia sakit, atau ada yang memiliki hajat. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk salat dengan lama-lama. Fa in kana al-musalli munfaridan falyutawwil ma syaa. Dan kalau orang yang salat itu salat sendiri, maka hendaklah dia memperpanjang salatnya sesuai apa yang dia kehendaki. Karena sungguhnya dia tidak membahayakan seorang pun dengan salat yang dia kerjakan tersebut. Lihat ya sekalian, indahnya agama Allah ini. Ya. Jadi Islam itu datang tidak mau menyulitkan kita. Ya, segala bentuk ketaatan yang Allah perintahkan itu dibangun di atas kemudahan. Ya. Makanya Nabi juga ajarkan yassir wa la tu'assiru. Ya. Permudahlah dan janganlah engkau mempersulit. Dalam segala apapun, baik di kantor, ya, terutama para pegawai yang mengurusi rakyat, jangan kita mempersulit urusannya. Kenapa? Karena mereka punya hak untuk kita melayani dengan cara yang baik. Gitu. Sebagaimana Allah memberikan pelayanan yang sangat mudah kepada kaumnya ini, atau Allah memberikan keringanan kepada hamba-hambanya. Makanya Nabi pernah mengingatkan, wa inna minkum munaffirin, di antara kalian itu ada orang yang membuat lari. Ya, baik dalam dakwah maupun dalam sholat atau dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya. Karena caranya sehingga membuat orang
tidak senang. Jadi ya sekalian, jadi pentingnya kita memiliki kaidah maslahah wal mursalah, ya, kaidah menimbang apa maslahatnya, itu al maslahah wal mafsadah, atau kaidah menimbang mana yang bisa bermanfaat dan mana yang bisa membahayakan. Kalau bermanfaat maka silahkan, jadi ya. Kalau membahayakan orang maka jangan, gitu. Walaupun amalan sunnah, amalan yang kita sukai, tapi bisa membahayakan sama orang, maka ditinggalkan. Ya. Makanya kaidah dalam usul fikih dikatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak bahaya itu lebih dahulukan daripada melakukan satu perkara yang mendatangkan maslahat atau kebaikan. Jadi, memang memanjangkan salat pahalanya besar, tapi memudaratkan bagi orang yang lemah, apalagi orang yang kita tahu dia mau safar, mau buang hajat misalnya, jadi ya, maka kita harus kembali mengambil dengan metode tadi, ya, yaitu jangan mempersulit. Baik. Wamin karahatihi sallallahu alaihi wasallam li tadwil alladhi yadurru an-nas aw ya'uquhum an a'malihim annahu lamma ja'ahu rajulun wa akhbarahu annahu yata'akhkharu an salati subhi mal jama'a min ajli al-imam alladhi yusalli bihim. Dan termasuk dari kebenciannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap memanjangkan salat yang membahayakan manusia, yang membahayakan manusia atau bisa menghalangi amalan-amalan manusia. Maka sungguhnya tatkala datang seorang laki-laki dan mengabarkan bahwasanya dia meninggalkan salat subuhnya, yaitu dia tidak salat berjamaah dalam salat subuh karena alasan imamnya, yang mengimami mereka, di mana imamnya itu memperpanjang salat. Ghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadban syadidan. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan marah yang sangat marah. Bayangkan. Jadi Nabi di saat itu sangat marah. Wa qala inna minkum may yunaffirun nas an ta'atillah. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat manusia lari dari ketaatan kepada Allah. Wa yakrahu alaihim as-salah. Dan dia akhirnya apa? Tidak mau salat. Wa yuskiluha alaihim, dan orang itu memberati atas jamaahnya. Fa ayyukum amman nas falyujiz. Maka siapa di antara kalian mengimami manusia,
maka hendaklah dia meringkas salatnya. Fa inna minhumul ajizin wa dawil hajat, yang sungguhnya di antara mereka ada yang lemah dan ada orang-orang yang memiliki hajat. Jadi ya sekalian, jadi kita selalu berhati-hati dalam bersikap, dalam berbuat. Ya. Jadi ada orang yang sekalian begitu, dengan sifat berlebihannya itu ternyata membahayakan. Ya. Makanya di hadis yang lain disebutkan, wailul lil mutanatti'un, celakalah orang-orang yang memaksa-maksakan diri. Coba lihat. Hadis ini juga teguran orang yang berlebih-lebihan kepada syariat. Jadi kita tidak boleh, baik dalam masalah salat, atau dalam masalah menuntut ilmu, atau dalam masalah pernikahan, atau dalam masalah nafkah, tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh memberati diri, atau memaksa-maksakan diri. Apalagi yang selalu sedikit-sedikit pakai perasaan. Jadi ini akhirnya bisa celaka juga. Padahal syariat tidak membolehkannya. Jadi jangan kita main perasaan, ini bagus kalau panjang, jangan. Jadi ya sekalian. Kemudian di sini ada ikhtilaful ulama, ada selang pendapat di kalangan ulama. Hunaka ahadits sahihah tasifu salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaul. Jadi ada hadis-hadis juga yang menyebutkan tentang sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana salatnya Nabi itu panjang. Bihaitsu yukabbiru fayashabu adh-dhahib ila al-baqi wa yafdi hajata thumma yarji wa yatawaddau wa yudriku rak'atal ula. Di mana di dalam hadis itu disebutkan bahwa beliau bertakbir fayashabu adh-dhahib, lalu orang yang pergi itu pergi ke baqi, wa yafdi hajata, dan dia di situ pergi buang hajat. Thumma yarji wa yatawadda wa yudriku rak'atal ula, kemudian dia balik, dia berwudu, dan dia masih mendapati rakaat pertama dari salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dia sudah buang hajat, datang Nabi ternyata masih pada rakaat pertama. Wa bi annahu yaqra'u fi salatil maktubah bitiwa'is suwar. Bahwasanya Nabi SAW membaca dalam salat yang wajib dengan bacaan-bacaan surah-surah yang panjang, seperti surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-A'raf, wa yaqra'u bitiwal al-mufassal, dan Nabi juga membaca surah
yang mufassal, ya, seperti surah Qaf, surah Tur, dan surah-surah yang seperti itu. Bayangkan kalau surah Qaf itu panjang ya. Nah, jadi Nabi SAW membaca itu sampai selesai. Iya. Ya, makanya ada juga orang yang berpegang dengan hadis ini. Nabi kan panjang bacaannya. Iya. Gitu ya. Nah, tidak ada yang berpegang dengan pendapat ini sehingga dia pun memperpanjang bacaan-bacaannya dalam salat. Dan sana juga ada hadis-hadis yang sahih tahta ala takhfif. Di mana hadis itu tahussu ala takhfif. Dia menganjurkan supaya kita memperingan salat tersebut. Wa minha hadhanil hadisani alladhani ma'ana, dan diantaranya adalah dua hadis ini yang sedang kita pelajari. Wa annahu yaqra'u bi qul ya ayyuhal kafirun wa al-ikhlas nahwa dzalik. Di mana Nabi SAW dalam salatnya itu cuma membaca surah qul ya ayyuhal kafirun dan surah al-ikhlas, ya, atau ayat yang serupa ya. Nah, atau surah yang pendek seperti tadi. Ya. Jadi ini anjuran juga bahwa kita dianjurkan untuk apa? Memperingan salat. Nah, wan nas tabi'an li hadhihi al-adillah mukhtalifun, dan manusia itu mengikuti dalil-dalil ini sehingga muncullah perbedaan. Faminhum man yara tadwil amalan bi hadhihi al-ahadits, sehingga di antara mereka ada yang menyukai dengan salat yang panjang dengan mengamalkan hadis yang tadi. Dan di antara mereka juga ada yang menyukai memperingan salatnya dengan mengamalkan hadis yang menganjurkan untuk memperingan. Jadi silang pendapat, boleh kita mengambil dua-duanya, dan ini disesuaikan dengan keadaan. Nah, wal haqqu annahu laisa baina hadhihi al-ahadits ta'arada, wallahu al-hamd, wa kulluha muttafaqah. Dan yang benar bahwasanya di antara hadis-hadis ini itu tidak ada yang bertentangan. Segala puji hanya milik Allah, dan semuanya itu, ya, hadisnya disepakati kesahihannya. Akan tetapi meringankan dan memperpanjang itu dua perkara yang kita harus selalu mencocokkan. Gitu ya. Gitu ya. Walakinna takhfifa wa tawil amrani. Ya. Gitu ya. Akan tetapi meringankan dan memperpanjang salat itu adalah perkara yang harus kita sesuaikan dengan keadaan. Gitu. Amrani nasbiyan la yuhaddani bi hiddin lianna an-nas fi dhalika ala baunin ba'id. Jadi kita
harus selalu membaca keadaan. Ya, jangan dibatasi. Ya, la yuhaddani bihiddin. Ya, dua perkara ini jangan itu terus saja. Misalnya karena hari ini baca Al-Ikhlas, besok lagi itu. Padahal kita lihat jamaahnya orangnya kuat-kuat semua. Itu. Jadi ya. Jadi harus mungkin subuh ini surah Al-Insan. Ya. Besok lagi surah Az-Zariyat misalnya. Ya. Tapi tetap kita harus membaca keadaan makmum. Nah. Gitu ya, karena manusia itu adalah baunin ba'id. Fana kirun yaruna as-salat al-mutawassita tawila. Wa ahlul ibadah wa ta'a yarunaha qasira. Iya. Itu. Karena manusia ini berbeda-beda ya sekalian. Ya. Jadi ya. Maka ada orang yang memandang solat yang mudah itu menganggap ada yang padahal bacanya biasa-biasa saja. Iya. Misalnya surah Qaf. Tapi menganggap solat itu panjang sekali. Iya. Ada yang begitu. Jadi kita melihat orangnya. Orangnya ini kalau orang yang pesantren, surah Qaf ini ringan saja. Iya. Atau surat Al-Hujurat misalnya selesai dari ayat pertama sampai selesai itu dianggap pendek saja. Iya. Nah, maka ini tidak jadi masalah. Jadi ahlul ibadah wa ta'a yarunaha qasira. Iya. Padahal ahlul ibadah ya, orang yang sudah menjadi rutinitas hari-harinya itu suka beribadah dan suka amalan-amalan ketaatan, maka surah-surah yang panjang seperti tadi itu dia pandang oh itu pendek saja. Iya. Pendek saja. Iya. Tapi di kalangan yang cuma masyarakat biasa kadang itu berat, apalagi yang memiliki hajat tadi. Akhirnya besok dia tidak mau sholat lagi. Nah, maka kita harus kondisikan keadaan. Nah, kalau kita sudah tahu oh ini orang-orang ini tidak ada punya hajat, semua ini sudah ya kita sudah tahu mereka ini, nah, itu tidak jadi masalah. Iya. Tidak jadi masalah. Iya. Falyarji ila hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hali salatihi. Maka kita hendaklah selalu ya kembali melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan salatnya beliau. Kapan Nabi memperingan dan kapan Nabi memperpanjang salatnya, itu harus selalu kita ya lihat. Nah, wa yatliqu ba'daha ala ba'd, dan hendaklah seorang itu mencocokkan ya mencocokkan dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Nah, kemudian ya sekalian, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama wujubu takhfifi salatil jamaah ma'al i'timam. Jadi wajibnya kita meringankan salat berjamaah ya, dengan selalu memperhatikan ya al-i'timam. Ya, yaitu kesempurnaan salat itu. Jadi jangan
karena kita disuruh meringankan, akhirnya tidak ada tumakninanya. Itu keliru lagi. Karena ada orang seperti salatnya yang seperti ayam yang mematok. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu. Jadi dia tidak baca lagi doa. Dia tidak ada lagi tumakninanya. Ini yang diharamkan. Jadi tetap kita memperhatikan kewajiban meringankan sholat, tapi harus selalu memperhatikan kesempurnaannya. Misalnya baca surah Al-Fatihah dengan bacaan yang pendek-pendek, kemudian surah yang pendek-pendek, kemudian ruku boleh dengan bacaan yang pendek juga. Ya. Jadi ya, misalnya subhana rabbiyal azim, walaupun satu kali, ya kita bangkit lagi sami Allahu liman hamidah, ya rabbana walakal hamdu, terus turun sujud subhana rabbiyal a'la, ya. Kemudian duduk di antara sujud rabbighfirli rabbighfirli, ya. Jadi yang pendek-pendek boleh. Nah, dengan memperhatikan kesempurnaan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ghadbuhu sallallahu alaihi wasallam alal muskilin. Jadi marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang suka mempersulit orang, atau orang yang suka memberati makmumnya. Itu. Wa udhu hada minal fitnah. Dan beliau termasuk menganggap perkara ini termasuk perkara fitnah. Karena membahayakan, membuat orang lari dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir iman kita sudah kuat, ya, sudah bertahun-tahun diterpa di pondok misalnya, akhirnya kita tidak peduli lagi keadaan masyarakat. Jadi ya, apa yang kita dapatkan di ma'had misalnya, atau di pondok misalnya, kita bawa di lingkungan masyarakat kebiasaan itu. Ya, misalnya kebiasaan sholat yang panjang-panjang dibawa ke lingkungan masyarakat yang dimana kita tahu, oh di situ banyak orang pekerja, banyak orang yang sibuk, ya, maka kita harus kondisikan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, jawazu tatwili salatil munfarid masya'a. Jadi bolehnya memanjangkan salat sendiri. Ya, salat orang yang sendiri boleh, sesuai dengan apa yang dia maui. Wa qila bi an la yakhrujul waqt wa huwa fi shalah. Dengan ukuran, ya, bahwa selalu menjaga orang itu tidak keluar dari waktu salatnya. Ya, jangan karena pikir suka memperpanjangkan salat, akhirnya keluar dari waktu salat. Ini juga harus diperhatikan. Ya, misalnya salat maghrib sampai, ya, masuk waktu isya, ini tidak boleh. Ya. Gitu ya. Baik. Kemudian yang keempat, wujubu mara'atil ajizin washabil hajat fi shalah. Yaitu wajibnya kita menjaga orang-orang yang lemah, ya, dan orang-orang yang memiliki hajat dalam salat. Itu wajib kita menjaga itu. Ya. Artinya perhatikan, ya. Nah, yang kelima, annahu la ba'sa bi italatis salat.
Yang kelima, bahwasanya tidak apa-apa memanjangkan salat idza kana al-adad al-ma'mumin, apabila jumlah orang-orang yang hadir itu yang hasiru wa asaru tatwil. Ya, kalau kita lihat ya bilangan orang-orang yang hadir itu, ya kita sudah tahu ya, baca orang-orang ini orang-orang yang semangat semua ini. Ya, sudah ada terbaca orang-orang ini biar panjang-panjang jadi masalah. Itu boleh, tidak jadi masalah. Tapi kalau kita tahu ada penggembala sapi nih, kalau habis sholat ini dia selalu keluar dulu kasih minum sapinya. Jangan salat zuhur dengan bacaan yang panjang. Ya, apalagi kita sudah tahu ya, orang-orang di kompleks kita misalnya ada pegawai-pegawai yang kalau jam 1 masuk kantor, ya, akhirnya salat zuhur sampai jam 1 misalnya, akhirnya kasihan, nanti dia dapat marah sama bosnya gara-gara sikap seorang imam. Iya. Kita tujuannya baik, tapi membahayakan bagi saudara. Nah, ya semua kayak taklim, ya ceramah, kalau kita tahu bisa membahayakan, maka kita jangan ya ceramah itu diperpanjang. Apalagi bisa menyindir, menyakiti orang itu atau lari dari dakwah sunnah, maka jangan disinggung perkara-perkara yang membahayakan tersebut. Demi apa? Demi maslahat dakwah itu, supaya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini pentingnya ya sekalian, kita memperhatikan kaidah-kaidah ini. Tapi harus selalu menjaga bahwa kita harus semangat di atas sunnah. Ayat. Baik, yang keenam, annahu yanbaghi lil insan ayashhada 'alan nas tariqal khair. Jadi anjurkan bagi manusia dia memberikan kemudahan kepada manusia dengan cara yang baik. Jadi ya. Wa yuhibbuhu ilaihi. Dan supaya menjadikan manusia itu suka, ya, suka atasnya. Wa yarghabuhum fihi lianna hadha min at-ta'lif. Dan agar manusia itu ada rasa rindu padanya, karena ini termasuk dari apa? Ya, bentuk kasih sayang. Wa min du'atin hasanatil Islam, dan termasuk dari ya ajakan Islam yang baik. Jadi kita harus perhatikan ya kaidah-kaidah ini. Ya. Semoga kita ditolong dan dimudahkan terus dan diberikan keistiqomahan meniti agama Allah, supaya kita ya dimudahkan terus, ya, terutama bersikap, jangan kita membuat orang itu ya lari dari agama ini. Ya, kita harus jaga, jangan gara-gara ya mau menegakkan sunnah, ternyata menjelaskannya membuat orang lari, membuat orang itu tidak suka misalnya. Kita harus lihat keadaan-keadaan. Ya, jadi hati-hati supaya kita dimudahkan dan agama ini ditolong terus. Ya. Jangan pikir hanya hari ini saja, pikir besok manfaatnya apa. Jadi ya, dan kita harus berpikir panjang. Jangan hari ini orang ibadah, besok tidak lagi. Nah, ini harus kita ya perhatikan. Ya. Jadi dakwah ini masih panjang. Jadi kita harus pikir sampai ke depan. Ya. Baik ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.